Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan beberapa hadis yang merangkan tentang kalimat al-musyarrafah, yakni kalimat la ilaha illallah, termasuk yaitu yang kemarin, yang terakhir riwayat dari Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Mu'ad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di penghujung kalamnya, di penghujung ucapannya ketika dirinya nanti dicabut nyawanya oleh malaikat Israel kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka bisa dipastikan orang tersebut berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan untuk kesempatan pada malam hari ini ada beberapa hikayah. Jadi seperti yang disampaikan di awal kemarin, bahwasanya kitab Irsyadul Ibad ini memuat beberapa hal, ada hikayahnya, ada hadis-hadis waridnya, dan juga dibagi menjadi beberapa bab, sehingga pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang masalah hikayah atau cerita-cerita daripada keistimewaan fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wahaka, dan menceritakan siapa imamuna, imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam kita, imam dalam fikih kita, yakni Imam Asy-Syafi'i, beliau menceritakan apa yang diceritakan. Qala, dawuh siapa Imam Syafi'i, ra'aitu bi Makkah nasraniyan. Ra'aitu, menjumpai siapa aku, bi Makkah, di kota Mekah, nasraniyan, kepada orang Nasrani, yudda'a bil asqaf, yudda'a yang dijuluki siapa Nasrani, bil asqafi, dengan julukan asqaf. Dawuhnya Imam Syafi'i, saya ketika di Mekah itu pernah bertemu dengan orang Nasrani yang namanya Asqaf. Semoga-moga orang Asqaf loh ya. Ini Asqaf ini marganya Bani Alawi. Nah, cuma kalau Asqaf itu, kalau logatnya orang Mesir, Qaf itu jadi G. Jadi As-Saqaf itu aslinya As-Saqaf, tapi kalau orang Mesir Asqaf itu aslinya Asqaf itu. Lah orang Nasrani tersebut namanya Asqaf. Wa huwa yatufu bil Ka'bati, wa huwa hali adapun Nasrani itu yatufu, itu tawaf siapa Nasrani bil Ka'bati, di Ka'bah. Jadi Nasrani ini sudah masuk Islam karena dirinya sudah melakukan apa, tawaf di Ka'bah. Fakultu, maka kemudian bertanya siapa aku Imam Syafi'i lau kepada orang tersebut atau Asqaf tersebut, malladzi raghabaka andini abaika, ma adapun apa itu alladzi perkara sing raghabaka
yang membencikan apa alladzika kepada engkau andini abaika dari agama nenek moyangmu. Ya, di sini lafal rohiba itu kalau secara nahwunya, secara lughatnya ya, lafal rohiba itu kalau setelahnya rohiba kok dirinya menggunakan lam, rohiba laha, itu berarti rohiba artinya seneng. Tapi kalau setelahnya menggunakan an, rohib tu an, itu artinya benci. Di sini rohobaka an dini abaika artinya membenci kepada agama nenek moyang. Jadi dawuhnya Imam Syafi'i tadi, ketika aku di Mekah ketemu dengan orang yang namanya Askof yang lagi tawaf di Ka'bah. Terus saya tanya, "Hei Pak Askof, maladzi raghabaka an dini abaika, apa yang membuat kamu ini benci kepada agama nenek moyangmu?" Faqala, maka mengatakan siapa Askof, badal tu khairan minhu, badal tu menggantikan siapa aku khairan kepada yang lebih bagus minhu dari dini abaika. Saya senang karena saya telah mengganti hal yang lebih bagus daripada agama nenek moyang saya, katanya gitu. Kultu kemudian bertanya siapa aku, katanya sapi, saya tanya lagi, fakaifa kana zalika, fakaifa maka halikaya apakah ada, fakaifa maka itu seperti apa, karena ada apa zalika apa itulah penggantian agama. Terus Imam Syafi'i tanya, loh, kenapa kamu kok harus mengganti agamanya kamu yang asalnya Nasrani, terus kemudian masuk kepada agama Islam? Fahaka lahu annahu raqiba al-bahra. Fahaka maka kemudian menceritakan siapa Askof li kepadaku ni annahu kepada sesungguhnya Askof itu raqiba itu naik atau berlayar siapa Askof al-bahra pada lautan. Qala berkata siapa Askof, falam matawassatna fihi, falam matawassatna maka di dalam ketika mencapai di tengah-tengah siapa kami fihi di dalam bahar ingkasaratil markab, ingkasarot hancur atau pecah, apa al-markabu apa perahu. Fasallamtu ala lauhin kemudian mencari keselamatan siapa aku ala lauhin atas papan. Famazalatil amwaju maka terus menerus apal amwaju apa ombak itu tudafi uni itu membolak-balikkan apa amwajni kepadaku hatta romatni fi jaziratin min jazairil bahri, hatta romat sehingga melemparkan apa amwajni kepadaku fi jaziratin di kepulauan min jazairil bahri yang ada di kepulauan-kepulauan lautan. Fiha asyarun kasiratun, fiha yang itu tetap di dalam jazair asyarun adapun beberapa tumbuhan kasiratun yang banyak. Walaha dan itu tak bagi asyar asmarun adapun buah-buahan ahla yang sangat manis atau ahla yang lebih manis minasyahdi daripada madu, wa alyan dan lebih lembut minazabadi daripada puan atau susu. Wa fiha dan itab di dalam jazair nahrun adapun sungai jarin yang mengalir azbun yang sangat tawar sekali. Faqala kemudian berkata siapa Askof fakultu maka kemudian mengatakan siapa aku alhamdulillahi ala zalika aqulu min hadza samar. Alhamdulillah adapun sekaya puji itu lillahi tetap bagi Allah ala zalika atas itulah kenikmatan. Aku makan siapa aku min hadza simari dari inilah buah-buahan, wa asyrabu dan minum siapa aku min hadza nahri dari inilah sungai. Hatta ya'ti Allah sehingga mendatangkan siapa Allah Ta'ala melalui Allah bil faraji dengan kelapangan. Falamma zahaba maka di dalam ketika telah hilang apa naharu apa waktu siang, wajah dan datang apa lailu apa waktu malam, khiftu takut siapa aku ala nafsi atas diriku minad dawabi dari beberapa binatang-binatang.
Fa'alautu maka kemudian naik siapa aku syajaratan pada pohon. Wa numtu dan tidur siapa aku ala ghosnin atas cabang-cabangnya. Falam makana maka di dalam ketika ada fi wasatil laili itu tetap di dalam tengah malam. Wa idzan dan tiba-tiba bidabatin itulah binatang ala wajil ma'i muncul di permukaan air. Tusabihu membaca tasbih apa dabah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala bilisanin dengan lisan fasihin yang fasih. La ilaha illallah al-ghaffar Muhammad Rasulullah an-Nabiyul Mukhtar. Falamma wasolat maka di dalam ketika telah sampai apa ada batu apa binatang ilal bari menuju daratan. Idan tiba-tiba roksuha adapun kepalanya dabah itu roksuna amatin itu kepalanya burung merak. Wawajuha dan adapun wajahnya dabah itu wajhu insanin itu wajah manusia. Wa qawaimuha dan adapun kaki-kakinya dabah itu qawaimu ba'irin itu seperti kaki-kakinya unta. Wa zambuha dan adapun ekornya itu zambu samkatin itu seperti ekornya ikan. Fahibtu maka takut siapa aku ala nafsi atas diriku al halakata pada kerusakan. Panazaltu maka kemudian turun siapa aku minasyajarati dari tumbuh-tumbuhan. Wa wallaitu dan berpaling siapa aku hariban hal orang yang lari. Faltafatat maka kemudian menoleh apa dabah ilayya kepada diriku waqala dan berkata siapa dabah kif berhentilah siapa engkau wa illa dan apabila kamu nggak mau berhenti halakta maka akan hancur siapa engkau. Ketika diomongi gitu fawaqaftu maka kemudian diam siapa aku. Faqalat maka kemudian berkata siapa dabah li kepadaku madinuka ma itu apa dinuka adapun agamanya kamu. Fakultu maka mengatakan siapa aku an-Nasroniyah adapun aku itu orang yang beragama Nasrani. Faqalat maka berkata siapa dabah waihak celaka engkau ya khosiron wahai ya khosir wahai orang yang rugi. Irji ilal hanifiyah irji kembalilah siapa engkau ilal hanifiyati menuju agama yang condong yakni agama Islam. Fa innaka maka sesungguhnya engkau itu kot halalta itu benar-benar telah menempati siapa engkau bifana ikaumin di daerahnya kaum min mukminil jinni yang tetap dari orang-orang mukminnya jin. Layanju yang tidak akan bisa selamat minhum dari mukminil jinni illa muslimun kecuali siapa orang yang muslim. Fakultu maka kemudian berkata siapa aku wa kaifa al islamu wa kaifa dan itu seperti apa al islamu adapun Islam. Qolat mengatakan siapa dabah ishhad anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ishhad bersaksilah siapa engkau nek tiada Tuhan selain Allah wa anna muhammadan dan sesungguhnya Muhammad itu rasulullah utusannya Allah. Fakultuha maka kemudian mengucapkan siapa aku kepada kalimah. Summa qolat kemudian berkata siapa dabatu siapa binatang tadi turidu al maqamah huna turidu apakah menghendaki siapa engkau al maqamah pada menetap siapa engkau huna di sini tempat amir rujua atau kamu ingin kembali ila ahlika menuju keluargamu. Fakultu maka menjawab siapa aku arrujua pada pulang ila ahli kepada keluargaku. Faqalat maka kemudian berkata siapa dabah ungkus diamlah siapa engkau makanaka pada tempatmu hatta yajtazu bika sehingga melewati bika dengan dirimu apa parkabun apa tumpaan. Famakastu maka kemudian diam siapa aku makani di dalam tempatku. Wanazalat dan turun atau berhenti apa ada batu. Wanazalat dan turun apa ada batu apa binatang fil bahri menuju lautan kembali. Pamaghobat maka tidak hilang an aini dari pandangan mataku hatta marro sehingga lewat bi apa markabun apa tumpaan markabun apa tumpaan warukabun dan beberapa orang atau warukabun dan beberapa penumpang. Pak asyartu maka kemudian memberi isyarat siapa aku ilaihim kepada rukab. Fahamiluni maka kemudian menaikkan siapa
mereka semuanya di kepadaku, faizan maka tiba-tiba fil markabi itu tetap di dalam tumpangan tersebut isna asyara rajulan, adapun 12 rajulan apanya laki-laki, kulluhum adapun semuanya rajul itu nasara, itu orang-orang Nasrani. Wa ahbartu maka kemudian menceritakan siapa aku hum kepada mereka, khobari kepada ceritaku, wa qasastu dan menceritakan siapa aku alim atas mereka, kisati kepada ceritaku, fa aslimu maka kemudian masuk Islam siapa mereka semuanya, kulluhum ya semuanya Nasrani. Jadi ini merupakan sebuah cerita yang diceritakan, yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ini sedang ada di kota Mekah, beliau bertemu dengan seseorang yang asalnya dirinya adalah orang Nasrani, kemudian tiba-tiba dirinya akhirnya masuk kepada ajaran agama Islam. Akhirnya Imam Syafi'i tanya kepada orang tersebut yang namanya Sakof tadi itu, "Hei Sakof, kenapa kamu itu kok berubah asalnya Nasrani terus masuk Islam?" Jawabnya pertama simpel, saya anggap bahwasanya agama Islam ini lebih bagus daripada agama yang sebelumnya. Terus kemudian Imam Syafi'i penasaran, kenapa kok lebih bagus? Iya, saya pernah mengalami sebuah kejadian, katanya Askof ini. Saya itu pernah ikut rombongan naik perahu. Lah tiba-tiba ketika perahu itu sudah ada di tengah lautan, kemudian perahu itu hancur karena dihantam oleh ombak. Karena hancur, saya alhamdulillah bisa menyelamatkan diri dengan naik di atas sisa-sisanya perahu tersebut, ada papan, dirinya naik di atas itu. Lah akhirnya dirinya diombang-ambingkan ombak, setelah itu sampailah dirinya pada sebuah kepulauan. Akhirnya dirinya mendarat di situ. Kebetulan ternyata di sana itu ada banyak pohonnya yang kebetulan buahnya itu sangat manis sekali. Ya, ada airnya, air tawarnya juga ada lengkap, sehingga dirinya merasa sangat senang sekali. Sampai-sampai tidak terasa menjelanglah masuk waktunya menjelang maghrib. Ketika hendak mulai kelihatan gelap, dirinya merasa takut. Wah, nanti kalau saya tidur di bawah, nanti takutnya dimakan oleh binatang-binatang yang ada di sini. Akhirnya dirinya menyelamatkan diri, naik di atas pohon yang tinggi dan tertidurlah dirinya di atas pohon tersebut. Kemudian di tengah malam dirinya terbangun melihat dari lautan itu ada binatang, yang binatang itu keluar dari laut. Keluarnya kepalanya kelihatan seperti kepalanya merak, tapi mukanya seperti mukanya manusia. Kakinya ini seperti kakinya unta. Punya ekornya kayak ekornya ikan. Binatang ini besar sekali. Melihat kayak gitu, si Askof yang asalnya di atas, waduh nih saya di sini ketemu mati saya ini, singkatannya Askof. Akhirnya dirinya turun lari. Lah, ketika lari itu dirinya kelihatan oleh binatang itu, terus binatang itu bisa bicara, bilang sama Askof, "Ayo berhenti kamu. Kalau kamu nggak mau berhenti, mati kamu." Akhirnya Askof ini berhenti. Setelah berhenti, ditanya sama binatang itu. Binatang itu mengatakan pada Askof, "Hei, sampean ini agamanya apa?" Dirinya menyampaikan, "Saya ini orang yang beragama Nasrani." Wah, celaka kamu ini ada di kepulauan yang isinya adalah jin-jin yang muslim, yang tidak akan bisa selamat dari tempat ini kecuali orang-orang yang yang beragama Islam. Si Askof bingung, akhirnya tanya. Dirinya bertanya kepada makhluk tersebut yang ternyata itu adalah jin. Dirinya bertanya, "Lah Islam itu bagaimana? Kalau kamu mau masuk Islam, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat, yakni kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah." Hanya benar, setelah itu si binatang itu bilang, jin itu bilang sama Askof, "Gimana kamu, apa mau netep di sini atau pengen balik ke rumahnya kamu?" Bilang si Askof, "Saya pengen pulang." "Sudah, kamu diam saja di sini sampai nanti ada tumpahan lagi, ada perahu yang akan menghampiri kamu." Akhirnya benar,
Setelah binatang itu pergi atau jin itu pergi, datanglah perahu, akhirnya dirinya naik di dalam perahu tersebut. Nah ternyata isinya di perahu itu ada 12 orang yang semuanya beragama Nasrani. Nah karena itu akhirnya si Askov menceritakan kejadiannya itu, dan ketika para penumpang yang ada 12 tersebut mendengar cerita daripada Askov, akhirnya semua penumpang tersebut masuk kepada ajaran agama Islam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cerita yang pertama tentang masalah kalimat la ilaha illallah yang akhirnya dapat menyelamatkan orang tersebut dari apa? Gangguannya apa? Jin. Di antaranya termasuk fadilah keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah.